Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Syafri Juhri. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manfaat menggunakan Canva dalam desain multimedia. Jadi, apa itu Canva? Saya yakin teman-teman semua sudah banyak tahu Canva itu apa. Canva adalah sebuah platform desain grafis online yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten visual seperti poster, presentasi, infografis, kartu ucapan, dan bahkan kalau teman-teman mau membuat sebuah animasi pun bisa menggunakan Canva. Dan Canva juga bisa diakses melalui dua platform. Yang pertama web-based, yang kedua mobile apps. Yang penting satu, koneksi internetnya ada. Kemudian Canva juga menyediakan berbagai template font, grafik, dan alat desain yang mudah digunakan. Sehingga memungkinkan pengguna atau teman-teman yang tidak memiliki keahlian, itu teman-teman tetap bisa menggunakan dan menghasilkan karya-karya yang kreatif, unik, dan menarik menggunakan Canva. Canva ini sangat populer di kalangan bisnis kecil, individu, ataupun profesional teman-teman yang membutuhkan alat desain yang mudah untuk membuat konten visual ya. Kemudian ada beberapa fitur-fitur Canva. Sebenarnya fiturnya banyak sekali teman-teman, 4 yang saya sorot. Yang pertama template design. Canva menyediakan banyak sekali template, ribuan bahkan template yang bisa teman-teman gunakan dan sesuaikan. Jadi di sana ada template yang free dan ada yang premium. Kalau teman-teman menggunakan itu sebagai komersial, maka saya sarankan menggunakan template yang premium karena kualitasnya tentu jelas berbeda ya. Tapi teman-teman juga tidak usah khawatir, yang free juga banyak kok, yang gratis-gratisnya banyak dan bagus-bagus. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, kolaborasi. Jadi Canva memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dengan tim yang lain. Sehingga ketika teman-teman sedang ada membuat konten misalnya gitu, sedang ada project, maka teman-teman bisa mengundang timnya untuk mengakses project ini dan dikerjakan secara bersamaan. Kemudian ada juga fitur elemen grafis. Canva menyediakan banyak sekali koleksi elemen, misalnya kayak icon, ilustrasi, kemudian gambar stok itu banyak sekali teman-teman yang bisa teman-teman gunakan, teman-teman ambil, geser kanan kiri, sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat, integrasi. Canva juga terintegrasi dengan platform eksternal seperti Dropbox, kemudian juga Google Drive, kemudian ada ke media sosial juga, YouTube, Facebook, Instagram gitu ya. Jadi itu semua terintegrasi sehingga kalau misalnya teman-teman mau saya mau bikin konten untuk Facebook atau misalnya untuk Instastory atau misalnya untuk Reels, itu teman-teman setelah membuat konten di Canva, teman-teman bisa langsung publish ke media sosial teman-teman. Seperti itu. Kemudian manfaat menggunakan Canva. Yang pertama, fleksibilitas dan kreativitas. Canva dapat digunakan untuk berbagai keperluan desain, mulai dari media sosial, presentasi, kartu ucapan, hingga materi pemasaran. Sehingga Canva ini dijadikan sebuah alat yang serbaguna, sehingga cocok tuh untuk digunakan untuk digunakan membuat sebuah konten, kemudian juga berbagai jenis project lah gitu ya. Dan juga pengguna itu dapat mengembangkan ide-ide kreatif dan membuat desain yang sangat unik. Meskipun kayak saya nih, misalnya nggak awam dalam dunia desain, tapi ketika menggunakan Canva itu jadi inspirasinya ada gitu. Karena template-nya banyak. Jadi tinggal kita sesuaikan saja. Seperti gambar di bawah ini banyak fitur-fiturnya ya. Bisa membuat presentasi, video dan lain sebagainya. Kemudian manfaat menggunakan Canva yang kedua, yaitu efisiensi waktu. Dengan ratusan template desain yang siap pakai dan koleksi elemen grafis yang sangat luas ya, Canva memungkinkan pengguna untuk membuat desain dalam waktu yang sangat singkat. Tentu sangat hemat waktu. Karena kalau teman-teman mau membuat sebuah konten atau konsep gitu ya, sebuah konsep desain visual, teman-teman kalau tidak menggunakan Canva nih, tidak menggunakan template yang ada di Canva, teman-teman harus dari nol kan, harus membuat konsep seperti apa gitu ya, harus ada tata letaknya seperti apa, warnanya seperti apa. Nah, maka dengan teman-teman menggunakan Canva, teman-teman tinggal masuk ke template, cari templatenya, bahkan ada template free, ada versi yang gratis, ada versi yang berbayar, premium gitu ya. Teman-teman tinggal sesuaikan, kemudian cari elemen tambahannya, ikonnya dan sebagainya gitu ya. Tinggal ditata semuanya disesuaikan, maka itu akan jadi dengan sangat cepat sekali. Kemudian manfaat menggunakan Canva yang ketiga adalah publikasi yang sangat mudah. Kenapa? Karena Canva ini menawarkan opsi untuk mempublikasikan desain langsung ke berbagai platform media sosial.
seperti gambar di bawah ini, ya, sebelah kanan ini banyak sekali ya, bisa kita share kemana-mana nih gitu, hasil konten yang kita buat nantinya gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin seperti yang saya bilang, kalau kita langsung mau bikin post ke Instagram dan sebagainya itu teman-teman tinggal koneksikan ya, nanti tinggal berbagi gitu. Hasil daripada desain yang teman-teman lakukan di Canva. Jadi publikasinya sangat mudah ya teman-teman. Kemudian ada contoh penerapan Canva. Jadi di mana sih Canva ini bisa diterapkan? Contohnya itu di dunia pendidikan. Jadi bisa di dunia pendidikan itu misalnya untuk membuat sebuah bahan ajar misalnya gitu ya. Atau misalnya membuat membuat bahan materi atau bahan presentasi mahasiswa dan sebagainya gitu ya. Itu bisa dalam dunia pendidikan gitu kan. Kemudian juga di dunia media sosial, desain untuk membuat desain konten Instagram gitu kan, ataupun misalnya Facebook gitu kan, dan sebagainya tuh, membuat thumbnail YouTube gitu ya, ataupun poster untuk kita post-post ke Instagram, Facebook dan sebagainya ya, itu bisa teman-teman. Kemudian juga bisa kita terapkan juga dalam dunia pemasaran loh, kayak misalnya membuat poster ya kan, membuat player, membuat brosur, kemudian juga membuat kop surat misalnya gitu ya, atau misalnya bahkan membuat logo tuh, bisa juga membuat logo, membuat banner dan sebagainya. Jadi penerapannya itu banyak ya, kalau kita menggunakan Canva itu bisa kita terapkan di berbagai bidang. Kemudian kesimpulannya adalah apa kesimpulan dari Canva? Canva itu mudah digunakan. Kenapa mudah digunakan? Karena satu, teman-teman tinggal membuka mobile apps, install di Play Store, atau teman-teman tinggal akses melalui web. Kemudian juga di sana teman-teman tidak perlu memberikan keahlian yang khusus. Di sana tinggal teman-teman cari template-nya, teman-teman mau bikin apa, presentasi misalnya, atau misalnya membuat sebuah poster gitu ya. Tinggal teman-teman klik poster, kemudian teman-teman masuk ke template, cari template-nya, tinggal sesuaikan. Sangat mudah sekali digunakan. Bahkan untuk orang awam sekalipun, yang penting koneksi internet ada. Itu pasti bisa membuat sebuah konten visual yang menarik tentu. Kemudian hemat waktu dan biaya jelas. Kenapa? Karena teman-teman tidak perlu membuat sebuah desain atau konsep dari nol. Jadi itu sudah ada semua template-nya, tinggal teman-teman sesuaikan saja. Sehingga sangat menghemat waktu sekali ya tentunya ya. Kemudian juga hemat biaya, kenapa? Karena selain Canva juga ada akun yang premium gitu ya, ada juga yang dia juga free. Sehingga teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan kapasitas teman-teman. Tapi kalau teman-teman akan menggunakan hasil desain ini untuk komersial, maka saya sarankan menggunakan yang premium, sehingga teman-teman juga bisa menggunakan template yang premium ya, supaya selaras gitu ya. Kemudian yang ketiga, konsistensi visual gitu ya. Canva menyediakan template yang konsisten gitu, dan profesional ya. Sehingga kalau teman-teman misalnya kita menggunakan template yang A nih, nah maka template yang A itu akan terus ada gitu, akan tersimpan gitu ya, sehingga ya terus terjaga branding kita gitu loh. Misalnya warnanya gitu, kuning, merah misalnya gitu ya, ungu, abu gitu, itu semua ada gitu. Sehingga kemudian juga pengguna juga dapat membuat kembali tuh. Kalau kita sudah membuat sebuah karya media konten gitu ya, konten, maka itu bisa diakses kembali dan bisa kita sesuaikan kembali, bisa kita gunakan kembali. Jadi seperti itu. Baik, materinya mungkin cukup sampai di situ penyampaian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.